Aku hidup dengan aturan sederhana saat mengantarkan berkas ke CEO si Ratu S dan menemukan rahasia yang mengguncang perusahaan, kau harus memanfaatkannya, terutama jika rahasia itu melibatkan foto di mejanya dan pria dalam foto itu adalah ayahku yang konyol dan memalukan. Melihat wajah CEO, wajah yang bisa membuat beruang kutub kedinginan, aku mendapat pencerahan. Demi masa tua ayahku dan yang lebih penting lagi, demi statusku di masa depan dalam keluarga ini, hanya ada satu jalan ke depan, kata ibu. Aku akan mengucapkannya hari ini, dan aku akan bersungguh-sungguh. Namaku Ethan Hayes, dan aku seorang magang yang sama sekali tidak istimewa. Perusahaan kami tidak terkenal karena harga saham atau produknya. Perusahaan ini terkenal karena bosku, Sophia Blackwood. Mereka memanggilnya Ratu S. Tingginya sekitar 168 cm, dan meskipun berat badannya misterius, saya berani bertaruh dengan gaji saya yang pas-pasan bahwa beratnya tidak lebih dari 120 pound. Dia selalu mengenakan setelan Taylor Powers yang dibuat khusus, berjalan seperti sedang menciptakan badai angin pribadinya sendiri, dan tatapannya begitu dingin sehingga menurunkan suhu sekitar hingga 10 derajat. Konon, jika dia pernah tersenyum, gargoyle batu di gedung seberang jalan akan runtuh. Masalahnya, selama 3 bulan saya bekerja di sini, saya belum pernah melihatnya tersenyum. Hari ini bukan hari keberuntungan saya. Kepala departemen saya, Tyler, meminta saya untuk mengantarkan dokumen penting kepada sang ratu sendiri. Telapak tangan saya berkeringat saat memegang berkas tipis itu, merasa seperti akan menyerahkan surat perintah kematian kepada malaikat maut. Tarik napas dalam-dalam, sekali lagi, saya mengetuk pintu ruang eksekutif. Masuk, suaranya tegas, sama sekali tanpa kehangatan, persis seperti yang saya bayangkan. Saya mendorong pintu kayu ok yang berat itu dan menyelinap masuk. Kantor itu sangat besar, didekorasi dengan sebuah gaya yang kusebut brutalis chic. Udara tercium samar-samar aroma parfum yang harganya lebih mahal daripada uang sewa rumahku, dan sesuatu yang lain, uang, baunya seperti uang. Sophia Blackwood duduk di mejanya yang besar, kepala menunduk, fokus pada sebuah dokumen. Dia bahkan tidak mendongak. Nyonya Blackwood, ini laporan triwulanan yang Anda minta. Aku meletakkan berkas itu dengan lembut di sudut mejanya, menahan napas, bersiap untuk mundur secara taktis. Tetapi saat aku berbalik untuk pergi, sesuatu menarik perhatianku. Terselip di sudut meja adalah bingkai foto perak yang elegan. Di dunia krom dingin dan kulit hitam, bingkai itu menonjol. Yang lebih menonjol lagi adalah foto di dalamnya. Seorang pria dengan setelan jas yang rapi berdiri dengan rambut disisir ke belakang. Satu tangan di saku, tangan lainnya bertumpu di bahu seorang wanita muda. Dia tersenyum lebar, senyum yang mempesona penuh dengan gigi yang sangat putih sehingga bisa menjadi iklan perawatan gigi. Wanita muda itu tentu saja adalah Sophia Blackwood yang lebih muda. Ekspresinya masih netral, tetapi matanya tampak lebih lembut. Tetapi pria itu, pupil mataku melebar, napasku terpaku. Aku menggosok mataku, mencondong ke depan sedikit lebih dekat, lalu lebih dekat lagi. Tidak salah lagi, aku akan mengenali wajah itu meskipun diukir di kentang. Itu ayahku, Robert Hayes, orang yang sama yang saat ini mungkin sedang di rumah mengenakan kaos tanpa lengan yang sudah menguning dan sendal jepit, menggaruk kakinya sambil berteriak ke TV saat menonton tayangan ulang acara polisi lama. Tentu pria dalam foto itu tampak rapi hingga tak dikenali, memancarkan semacam pesona percaya diri. Tetapi seringai itu, tatapan dalam palsu di matanya yang hampir tak menyembunyikan aura pria paling tampan di ruangan itu. Itu persis tatapan yang dia berikan sebelum pergi ke pusat komunitas untuk pertunjukan dan sabaris mingguan. Otakku berkedut, lalu benar-benar kosong. Apa yang terjadi? Bagaimana ayahku, seorang pria pensiunan berusia 50-an yang ambisi terbesarnya adalah mengalahkan Brenda dari sebelah rumah dalam dansa, bisa berakhir di foto pribadi di meja Ratu S itu? Dan mengapa mereka terlihat begitu dekat? Sebuah ide seperti sambaran petir membelah realitasku menjadi dua. Ayahku, benarkah, kembali berstatus lajang, dan bukan hanya berstatus lajang, tapi juga berkandeng dengan CEO kita yang miliarder, seorang wanita yang beberapa tahun lebih muda dariku. Sebuah drama blockbuster, The Billionaire and the Boomer, mulai terputar di kepalaku. Aku sudah bisa membayangkannya. Ayahku mengenakan tuxedo, Sophia Blackwood mengenakan gaun pengantin, dan aku, putra mempelai-mempelai, duduk di bangku frontal, menangis bahagia bercampur bingung. Sudah cukup melihat, suara dingin membuyarkan lamunanku. Aku tersentak, mendongak. Sophia mengangkat kepalanya dan mata tajamnya yang berbentuk almond menatapku. Matanya menunjukkan campuran rasa ingin tahu dan kebesalan yang mendalam. Darahku mendidih. Wajahku terasa panas sekali. Aku ketahuan menatap foto pribadi bosku. Maaf, Nona Blackwood, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya pikir aku mengoceh. Otakku seperti bubur. Berpikir apa? Bahwa calon ibu tiriku cantik sekali. Bahwa ayahku benar-benar melampaui ekspektasi. Anda berpikir apa? Dia mendesak, sedikit mencondong ke depan. Kehadirannya memenuhi ruangan dan menyedot semua udara. Otakku, dalam momen insting bertahan hidup murni, memuntahkan hal pertama yang terlintas di benaknya. Kupikir pria itu terlihat sangat karismatik. Seorang pemimpin sejati, seorang raksasa industri. Jika ragu, sanjung saja. Ekspresi Sophia berkedip. Untuk sepersekian detik, aku pikir aku melihat sudut mulutnya sedikit terangkat. Tetapi itu hilang begitu cepat sehingga mungkin aku hanya membayangkannya. Begitukah? Katanya datar. Pandangannya kembali ke pekerjaannya. Kamu boleh
pergi? Ya Bu, tentu saja. Setelah mendapat izin penuh, aku hampir berlari keluar dari kantor. Jantungku masih berdebar kencang di dadaku saat aku terjungkar kembali di mejaku. Aku duduk di sana terengah-engah, tetapi pikiranku berlari. Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Sangat tidak beres. Aku mengeluarkan ponselku dan mengirim pesan singkat kepada ayahku. Hai Bob, apa kabar? Beberapa menit kemudian dia membalas dengan sebuah foto. Itu dia mengenakan setelan olahraga senior strider yang kubelikan untuknya. Christmas, merecangkan kakinya di salah satu peralatan taman dengan pose yang anggun sekaligus penuh kepercayaan diri. Keterangan fotonya berbunyi, tetap bugar untuk Paman Sam. Aku melihat foto itu, lalu teringat kembali pada pria tampan berjas di meja Sofia. Perbedaannya sangat mencolok. Apakah ayahku hidup dengan kehidupan ganda? Apakah dia secara diam-diam seorang tycoon bisnis yang hanya berpura-pura menjadi pensiunan, dan di waktu luangnya dia menjalin kisah asmara yang penuh gejolak dengan bosku? Semakin aku pikirkan, semakin itu tampak mungkin. Bagaimana mungkin kau bisa menjelaskan foto itu? Apakah reaksi Sofia yang aneh dan tidak jelas itu yang membuatnya begitu? Kemudian muncul pertanyaan yang lebih dalam. Jika mereka benar-benar bersama, berarti Sofia Blackwood adalah ibu tiriku. Aku, Ethan Hayes, dengan rendah hati, tiba-tiba menjadi anak tiri CEO. Aku bisa masuk kerja kapan saja aku mau. Terlambat? Tidak masalah. Bermalas-malasan bermain game di ponselku. Hanya hari Selasa biasa. Menghardik bosku yang terlalu mengontrol Tyler Wentz. Suatu keharusan. Membayangkan aku menunjuk wajah Tyler yang selalu tampak tegang dan berkata, ibuku adalah Sofia Blackwood. Sangat indah sampai hampir membuatku tertawa terbahak-bahak. Oke, tenang dulu. Jangan terburu-buru. Bagaimana jika itu hanya foto lama? Mungkin Sofia menganggap ayahku sebagai semacam mentor atau idola. Dia pria tampan di masanya, tapi memang pantas diidolakan. Aku meragukannya. Aku memutuskan untuk menguji teoriku. Aku membuka pesan, mencari kontak ayahku, menarik nafas dalam-dalam, dan mengetik. Ayah, apakah ayah kenal seorang wanita bernama Sofia Blackwood? Aku menekan kirim. Detik-detik berlalu seperti berjam-jam. Jantungku berdebar kencang. 5 menit kemudian, ponselku berdering. Balasan 3 kata. Tidak kenal dia. Diikuti oleh emoji berkacamata hitam. Melihat kata-kata itu tidak menenangkanku. Malah sebaliknya, itu mengkonfirmasi semuanya. Dia benar-benar berbohong. Jika dia benar-benar tidak mengenalnya, ayahku pasti akan menghujaniku dengan selusin pertanyaan. Siapa itu? Kenapa kau bertanya? Apakah dia masih lajang? Penolakan singkat dan tajam itu menunjukkan rasa bersalah. Mereka pasti menyembunyikan sesuatu yang besar. Aku mengerti. Aku melihat gambaran keseluruhannya. Ayahku takut aku tidak akan menyetujui. Dia khawatir aku tidak bisa menangani memiliki ibu tiri yang lebih muda dariku. Dan Sofia, dengan reputasi dan posisinya, belum bisa mempublikasikan hubungan mereka. Cinta mereka pasti sangat sulit. Dan aku, sebagai satu-satunya putra Robert Hayes, bagaimana mungkin aku membiarkan kebahagiaan ayahku terbelenggu oleh harapan masyarakat? Bagaimana mungkin aku menjadi penghalang di jalan mereka menuju cinta? Aku tidak hanya akan menyetujui, aku akan mendukung ini. Aku akan menjadi pendukung terbesar mereka. Aku harus membuka jalan bagi kebahagiaan ayahku dan untuk keamanan pekerjaanku sendiri di masa depan. Ekspresiku mengeras dengan tekad. Sebuah rencana besar mulai terbentuk di benakku. Sofia Blackwood, calon ibu tiriku tersayang, jangan khawatir. Mulai hari ini, aku adalah prajuritmu yang paling setia, yang paling berbakti. Baiklah anak tiriku, aku mengelus daguku, seringai licik menyebar di wajahku. Fase 1, menaklukkan perutnya. Keesokan paginya, aku melakukan sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak kulakukan. Aku bangun pukul 7 pagi. Tentu saja bukan untuk membuat sarapan. Aku bukan monster. Aku membuka DoorDash, menemukan kafe organik dengan peringkat tertinggi, dan memesan bubur millet jahe kunyit yang bergizi. Di instruksi khusus, aku mengetik madu ekstra, gunakan yang mahal. Lalu aku menemukan catatan tempel, dan dengan tulisan tangan terbaikku, menulis sebuah pesan. Ibu, sesibuk apapun ibu harus menjaga diri sendiri. Sayang, anakmu, Ethan. Aku mengagumi hasil karyaku, mengangguk puas, tulus, mengharukan. Kata ibu membuat tanganku sedikit kram, tapi kupikir aku akan terbiasa. Dengan membawa beban berat kesetiaan kepada anak ini, aku melangkah ke kantor seperti pahlawan yang menang. Dalam perjalanan melewati ruang istirahat, aku bertemu Linda dari bagian akuntansi, tukang gosip nomor 1 di kantor. Matanya berbinar ketika melihat termos di tanganku. Wah, Evan, membawakan sarapan spesial untuk pacarmu? Aku tidak tahu kau bisa melakukan itu. Aku hanya memberinya senyum misterius, tidak membenarkan atau menyangkal, hanya bersikap perhatian Linda. Tidak ada yang salah dengan itu. Aku harus menjaga misteri itu. Aku tidak bisa membiarkan rahasia hubunganku dengan CEO terbongkar. Itu mungkin akan menimbulkan masalah yang tidak perlu baginya. Aku membawa termos melewati serangkaian tangga yang menarik perhatian sampai aku ke pintu ruang eksekutif. Kali ini aku bahkan tidak mengetuk. Kami sudah seperti keluarga sekarang. Kenapa harus formalitas? Sofia sedang duduk di mejanya menyesap secangkir kopi hitam, sedikit cemberut
di wajahnya. Hatiku sakit melihatnya. Siapa yang minum kopi hitam di pagi hari? Itu buruk untuk perut. Aku menerjang maju, merebut cangkir kopi dari tangannya tanpa berkata apa-apa, dan menaruhnya di samping. Bu, ibu minum ini lagi. Bukankah dokter bilang perut ibu sensitif? Ibu harus mengurangi minum ini. Suaraku keras, penuh perhatian dan teguran lembut seorang anak laki-laki. Udara di kantor membeku. Tangan Sofia masih layang di udara tempat cangkir kopinya tadi. Untuk pertama kalinya, retakan muncul di fasadnya yang dingin. Perlahan, sedikit demi sedikit, dia menoleh untuk melihatku. Matanya lebar karena tak percaya. Apa yang baru saja ibu katakan padaku? Suaranya bergetar. Ya, itu berhasil. Ungkapan kasih sayangku yang tiba-tiba jelas telah menyentuhnya. Aku membanting termos ke mejanya dengan bunyi gedebuk yang memuaskan, dan dengan antusias memutar tutupnya. Aroma bubur yang manis dan hangat memenuhi udara. Bu, jangan hanya duduk di situ. Makanlah selagi masih hangat. Ibu yang membelinya. Maksudnya, ibu yang membuatnya untukmu. Aku bangun saat fajar menyingsing. Aku mendorong sendok ke tangannya, dan untuk memastikan, aku melepaskan catatan tempel dari termos dan menempelkannya tepat di monitor komputernya. Lihat, ibu bahkan menulis catatan kecil untukmu. Tatapan Sofia beralih dari wajahku ke termos, dan akhirnya ke catatan tempel yang bertuliskan, Bu, jaga dirimu baik-baik. Gempa bumi sepertinya merambat melalui pupil matanya. Bibirnya sedikit terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada kata yang keluar. Dadanya naik turun dengan cepat. Melihatnya begitu diliputi emosi hingga tak berkata-kata, aku merasakan gelombang kebanggaan. Lihat, bahkan Ratu Es sekalipun bisa dilelehkan oleh kehangatan keluarga yang penuh kasih. Bu, jangan terlalu emosional. Itu memang seharusnya dilakukan seorang anak laki-laki. Mulai sekarang, aku yang akan menyiapkan sarapanmu. Aku serukan sambil membusungkan dada. Ethan Hayes. Sofia akhirnya berhasil menyebut namaku dengan gigi terkecat. Suaranya bahkan lebih dingin dari kemarin, seperti angin langsung dari tundra Siberia. Ya, itu aku, Bu. Aku menjawab dengan riang. Tepat saat itu, ada ketukan di pintu. Manajer departemenku, Tyler Vance, masuk dengan angkuhnya membawa buket mawar merah yang sangat besar. Tyler adalah si berangsak di kantor. Dia licik, sombong, dan menggunakan sedikit wewenangnya untuk menggoda setiap wanita dalam radius 5 meter, dengan Sofia sebagai target utamanya. Bukan berarti Sofia pernah memperhatikannya. Dia melihatku, lalu melirik bubur di meja, seringainya menyebar di wajahnya. Nah, kalau bukan si magang, apa ini? Ethan menyadari kau tidak bisa mengandalkan talenta, jadi kau mencoba metode lain. Kau pikir semangkuk oatmeal murah akan memenangkan hati Nona Blackwood? Sungguh delusi. Dia mendorong buket itu ke meja Sofia, menyingkirkan termosku. Sofia, sayangku, ini mawar bertangkai panjang yang diterbangkan segar pagi ini, simbol gairahku yang membara untukmu. Tidak seperti beberapa orang yang mencoba membuatmu terkesan dengan barang murahan dari toko kelontong di pojok jalan. Itu sudah cukup. Darahku mulai mendidih, didih sampai mendidih. Siapa yang kau sebut delusi? Kaulah yang delusi, dan berani-beraninya kau mencoba menggoda ibu tiriku tepat di depanku. Apa dia ingin mati? Aku hampir saja memarahinya, tapi Sofia berbicara lebih dulu. Dia bahkan tidak melirik mawar itu, matanya masih tertuju padaku, atau lebih tepatnya ke catatan tempel di monitornya. Tuan Vance, suaranya tenang dan berbahaya, ambil bungamu dan pergi. Senyum puas di wajah Tyler membeku. Sofia, aku hanya... Jowalev, Sofia lanjutkan, akhirnya mengalihkan pandangannya kepadanya. Mulai sekarang, Ethan Hayes dipindahkan ke kantor eksekutif sebagai asisten pribadiku. Apa? Baik Tyler maupun aku berteriak bersamaan. Suara Tyler penuh dengan keterjupan dan kecemburuan. Suaraku penuh dengan kegembiraan murni. Asisten pribadi, itu seperti menjadi penasehat terpercaya raja. Apa artinya? Itu berarti kesetiaanku berhadap orang tua telah diakui. Aku telah mendapatkan kepercayaan Yue. Bahkan lebih penting, aku mendapatkan kesempatan untuk belajar secara langsung darinya. Membayangkan semua ilmu yang bisa kupelajari, seringaiku bertambah lebar. Sofia Blackwood, calon ibu tiriku tersayang, jangan khawatir. Mulai hari ini, aku adalah prajuritmu yang paling setia, yang paling berbakti. Baiklah, anak tiriku, aku mengelus daguku, seringai licik menyebar di wajahku. Fase 1, menaklukkan perutnya. Keesokan paginya, aku melakukan sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak kulakukan. Aku bangun pukul 7 pagi. Tentu saja bukan untuk membuat sarapan. Aku bukan monster. Aku membuka DoorDash, menemukan kafe organik dengan peringkat tertinggi, dan memesan bubur millet jahe kunyit yang bergizi. Di instruksi khusus, aku mengetik, madu ekstra, gunakan yang mahal. Lalu aku menemukan catatan tempel dan dengan tulisan tangan terbaikku menulis sebuah pesan. Ibu, sesibuk apapun ibu harus menjaga diri sendiri. Sayang, anakmu, Ethan.
Aku mengagumi hasil karyaku, mengangguk puas, tulus, mengharukan. Kata ibu membuat tanganku sedikit kram, tapi kupikir aku akan terbiasa. Dengan membawa beban berat kesetiaan kepada anak ini, aku melangkah ke kantor seperti pahlawan yang menang. Dalam perjalanan melewati ruang istirahat, aku bertemu Linda dari bagian akuntansi, tukang gosip nomor 1 di kantor. Matanya berbinar ketika melihat termos di tanganku. Wah, Ethan, membawakan sarapan spesial untuk pacarmu? Aku tidak tahu kau bisa melakukan itu. Aku hanya memberinya senyum misterius, tidak membenarkan atau menyangkal, hanya bersikap perhatian Linda. Tidak ada yang salah dengan itu. Aku harus menjaga misteri itu. Aku tidak bisa membiarkan rahasia hubunganku dengan CEO terbongkar. Itu mungkin akan menimbulkan masalah yang tidak perlu baginya. Aku membawa termos melewati serangkaian tangga yang menarik perhatian sampai aku ke pintu ruang eksekutif. Kali ini aku bahkan tidak mengetuk. Kami sudah seperti keluarga sekarang. Kenapa harus formalitas? Sofia sedang duduk di mejanya menyesap secangkir kopi hitam, sedikit cemberut di wajahnya. Hatiku sakit melihatnya. Siapa yang minum kopi hitam di pagi hari? Itu buruk untuk perut. Aku menerjang maju, merebut cangkir kopi dari tangannya tanpa berkata apa-apa, dan menaruhnya di samping. Bu, ibu minum ini lagi. Bukankah dokter bilang perut ibu sensitif? Ibu harus mengurangi minum ini. Suaraku keras, penuh perhatian dan teguran lembut seorang anak laki-laki. Udara di kantor membeku. Tangan Sofia masih layang di udara tempat cangkir kopinya tadi. Untuk pertama kalinya, retakan muncul di fasadnya yang dingin. Perlahan, sedikit demi sedikit, dia menoleh untuk melihatku. Matanya lebar karena tak percaya. Apa yang baru saja ibu katakan padaku? Suaranya bergetar. Yah, itu berhasil. Ungkapan kasih sayangku yang tiba-tiba jelas telah menyentuhnya. Aku membanting termos ke mejanya dengan bunyi gede. Berhasil menyusup ke lingkaran dalam keluarga. Nyonya Blackwood itu bertentangan dengan protokol. Dia hanya seorang pekerja magang. Atas dasar apa? Tyler tergagap. Apa kau mempertanyakan keputusanku? Sofia menatapnya dengan tatapan dingin yang bisa membekukan lava. Tyler langsung menutup mulutnya. Wajahnya berubah merah seperti buah plum saat ia dengan sedih mengumpulkan mawar-mawarnya dan menyelinap keluar dari kantor. Sekali lagi, hanya kami berdua anggota keluarga di ruangan itu. Aku menatap Sofia dengan gembira, menggosok-gosokkan tanganku. Bu, terima kasih. Aku janji akan bekerja keras dan menjadi anak yang baik untukmu. Sofia mengabaikanku. Dia perlahan berdiri dan berjalan mengelilingi meja sampai dia berdiri tepat di depanku. Dia beberapa inci lebih tinggi dariku, dan auranya yang kuat membuatku sedikit sulit bernafas. Kupikir dia akan memelukku. Sedikit perayaan ikatan ibu dan anak kami yang baru saja menguat. Sebaliknya, dia mengulurkan dua jari rampingnya dan dengan lembut, sangat lembut, mengupas catatan tempel dari monitornya. Kemudian dia berjalan ke tempat sampah dan membuangnya. Catatan itu, perwujudan fisik dari pengabdianku, melayang jatuh ke dalam kegelapan. Setelah itu, ia kembali ke kursinya, mengambil mangkuk bubur yang masih mengepul, dan mulai memakannya sesendok demi sesendok tanpa suara. Wajahnya seperti topeng yang sulit dibaca. Sepanjang waktu, ia menatapku dengan mata dingin itu. Aku mulai merasa sedikit gelisah. Apa maksudnya ini? Apakah ia menganggap tulisan tanganku jelek? Atau ia mencoba memberitahuku untuk lebih berhati-hati? Saat aku mencoba menguraikan pesan diamnya, ia menyelesaikan suapan terakhir, meletakkan mangkuk itu, dan dengan lembut menyeka mulutnya dengan serbet. Ethan, iya bu, mulai hari ini kamu tidak boleh menggunakan sapaan itu lagi tanpa izinku. Sapaan yang mana? Tanyaku benar-benar bodoh. Menurutmu bagaimana? Matanya seperti belati. Oh, aku mengerti. Ia ingin menjaga hubungan ini tetap rahasia. Tentu saja, ia adalah CEO. Ayahku adalah pacarnya. Jika aku berkeliling kantor memanggilnya ibu sepanjang hari, itu akan terlihat buruk. Aku mengangguk bijaksana. Aku mengerti sepenuhnya. Moi Miss Blackwood. Aku akan memanggilmu Miss Blackwood di kantor. Dan simpan urusan ibu untuk saat kita berdua saja. Sebuah pembuluh darah di pelipis Sofia berdenyut. Dia menutup matanya dan menarik nafas sangat dalam, seolah-olah dia mencoba menahan jeritan primal. Ketika dia membukanya lagi, ekspresinya kembali tenang. Pergi ke HR dan proses transfermu. Kemudian beritahu bagian penjadwalan bahwa Tyler Vance akan bekerja shift malam selama sebulan ke depan. Oke, aku keluar dari kantor dengan penuh semangat baru. Jangan khawatir bu, siapapun yang mencoba mencuri suamimu akan menghabiskan sisa hidupnya bekerja shift malam. Menjadi asisten pribadi Nyonya Blackwood adalah sebuah permainan. Pertama, aku mendapatkan mejaku sendiri tepat di luar kantornya. Itu adalah lokasi yang sangat strategis, memberiku sudut pandang yang sempurna untuk memantau setiap suasana hati ibuku. Kedua, gajiku berlipat 3, dan magangku diubah menjadi posisi penuh waktu dalam semalam, membuatku menjadi sasaran kecemburuan yang hebat di antara para veteran perusahaan. Tapi yang terpenting, aku sekarang bisa melakukan apapun padanya secara terbuka, dengan kedok pekerjaan. Jadwal Sofia sangat padat, dari subuh hingga senja. Ia
Ia terus-menerus disibukkan dengan rapat dan laporan. Wanita itu seperti mesin. Untunglah aku melihatnya bekerja sekeras itu. Jelas sekali, ia bekerja sekeras ini untuk menabung dan memberikan ayahku pernikahan yang layak. Sebagai putranya, sudah menjadi kewajibanku untuk membantu. Sore itu ada rapat strategi tingkat tinggi. Ruang konferensi yang sangat besar itu dipenuhi oleh para petinggi perusahaan. Suasananya begitu tegang hingga suara jarum jatuh pun terdengar. Sofia duduk di ujung meja mempresentasikan slide presentasi. Sebagai asistennya, aku duduk di sampingnya, bertugas mencatat dan memastikan gelas airnya selalu penuh. Di tengah presentasi, aku melihat Sofia tampak sedikit pucat. Ia terus menggosok lengannya. Jantungku berdebar kencang. AC-nya sangat kencang. Ia kedinginan. Ini tidak bisa diterima. Kesehatan calon ibu tiriku adalah prioritas utama. Aku diam-diam berdiri dan mengendap-endap ke termostat di dinding. Aku melirik pengaturannya. 65 derajat. Orang-orang tua ini dengan lapisan isolasi mereka tidak mempertimbangkan kondisi kesehatan bosku yang rapuh. Tanpa ragu sedikit pun, aku meraih remote mengarahkannya ke unit AC dan mulai mengatur suhu dari 65 hingga 86 derajat. Untuk memastikan semuanya berjalan lancar, aku juga menyetel kipas angin ke kecepatan maksimal. Semburan udara panas menerjang ruangan. Beberapa wakil presiden yang tadi tertidur langsung tersentak bangun. Mereka semua melihat sekeliling dengan bingung. Sofia menghentikan presentasinya, melirik ke arah ventilasi udara dengan ekspresi bingung. Aku kembali duduk seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Menatapnya dengan tatapan yang mengatakan, "Jangan berterima kasih, Bu. Aku hanya menjalankan tugasku." Sudut bibirnya berkedut. Pertemuan berlanjut tetapi suasananya semakin tegang. Dalam 10 menit, para eksekutif yang tadinya rapi dalam setelan jas mereka berkeringat deras. Wajah mereka memerah. CFO, seorang pria botak bertubuh gemuk, adalah orang pertama yang kehilangan kendali. Dia melonggarkan dasinya dan membuka kancing kerahnya. Satu persatu, yang lain mengikuti, melepaskan jaket dan menggulung lengan seja. Hingga mereka tampak kurang seperti dewan perusahaan dan lebih seperti sekelompok pria di sauna. Hanya dua orang yang tetap tenang, aku dan Sofia. Dia mungkin terlalu khawatir untuk mempertahankan otoritasnya sehingga tidak bergerak. Dan aku ditopang oleh kepuasan tenang dan damai atas pekerjaan yang telah dilakukan dengan baik. Melihat para eksekutif yang tinggi dan perkasa ini meleleh seperti patung lilin, membuatku kegembiraan yang luar biasa. Itulah yang kau dapatkan karena tidak menjaga ibuku. Aku diam-diam memberikannya secangkir air hangat. Dia melirikku. Ekspresinya begitu rumit sehingga aku tidak bisa mulai menguraikannya. Akhirnya, VP penjualan, seorang pria yang terkenal mudah marah, tidak tahan lagi. "Siapa yang menyalakan? Menyalakan pemanas? Apa kau mencoba memanggang kami hidup-hidup di sini?" Dia berteriak, mengibas-ngibaskan dirinya dengan setumpuk kertas. Semua kepala di ruangan itu menoleh ke arahku. Lagi pula aku adalah satu-satunya yang masih mengenakan setelan jas lengkap dan tampak sangat nyaman. Aku hendak berdaham dan menyampaikan pidato yang menyentuh hati tentang pentingnya peduli pada atasan. Ketika Sofia tiba-tiba berbicara, "Maaf semuanya." Dia berdiri dan sedikit membungkuk. "Akhir-akhir ini aku merasa kurang sehat dan sensitif terhadap dingin. Jadi aku meminta Ethan untuk menaikkan suhu ruangan. Maaf mengganggu rapat." Wow, gelombang kehangatan menyelimutiku. Ibuku, dia menanggung akibatnya untukku. Dia melindungiku. Inilah kekuatan kasih sayang seorang ibu. Sungguh luar biasa. Mendengar bahwa itu adalah permintaan CEO, sikap para eksekutif berubah 180 derajat. "Oh, Nyonya Blackwood, jangan berkata seperti itu. Kesehatan Anda adalah hal yang terpenting. Kami seharusnya lebih perhatian. Jaga diri Anda baik-baik. Ethan, kerja bagus. Mulai sekarang, jika Nyonya Blackwood merasa kedinginan, kamu naikkan suhunya." Aku membusungkan dada, merasa seperti seorang kesatria yang berhasil membela ratunya. Di pojok ruangan, wajah Tyler Vance menuhi dengan amarah yang meluap. Dia ingin membantah, tetapi dia tidak berani menentang seluruh tim eksekutif. Sungguh indah. Setelah rapat berakhir lesu, aku mengikuti Sofia kembali ke kantornya. Kantornya, "Bu, Ibu luar biasa tadi. Aku terharu. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun membuatmu merasa kedinginan lagi." Sofia tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan ke mejanya, mengangkat teleponnya, dan menekan nomor ekstensi. "Bagian pemeliharaan. Ini Sofia Blackwood. Saya ingin termostat di ruang konferensi eksekutif dilepas. Mulai sekarang, suhu akan dikontrol secara manual oleh departemen Anda." Dia menutup telepon dengan bunyi klik yang tajam. Kemudian, dia menoleh kepadaku. "Ethan," katanya, suaranya datar. "Kau kehilangan bonusmu untuk bulan ini." "Hah? Kenapa? Aku hanya mencoba membantu." Aku menatapnya. Wajahku menunjukkan kebingungan yang terluka. Dia pasti membaca pikiranku karena dia menghela napas dan nadanya melunak hampir tak terasa. "Aku tidak kedinginan. Aku hanya minum terlalu banyak kopi pagi ini. Itu membuatku jantungan." Dia berhenti sejenak lalu menambahkan, "Dan secangkir air panas itu adalah satu-satunya hal yang membuatku merasa hangat hari ini." Sebelum aku bisa memproses itu, dia membalikan punggungnya kepadaku. Aku berdiri di sana tertegun. Bagian pertama tidak kupahami, tetapi aku benar-benar mengerti bagian kedua. Satu-satunya hal yang membuatku merasa
terasa hangat. Dia memujiku. Jadi apa masalahnya jika aku kehilangan bonusku? Aku telah mendapatkan persetujuan ibuku. Itu benar-benar sepadan. Semangat juangku langsung pulih. Tepat saat itu, Tyler Vance menerobos masuk ke kantor. Wajahnya merah padam karena marah. "Nyonya Blackwood, saya ingin mengajukan pengaduan resmi terhadap Ethan Hayes," teriaknya, menunjukku dengan jari gemetar. Dia menyalahgunakan posisinya selama jam kerja untuk melecehkan atasan dan dengan sengaja menghancurkan properti perusahaan. Termostat. Perilakunya tidak dapat diterima. Saya merekomendasikan pemecatan segera. Dia jelas terlalu marah untuk mengingat etika dasar di tempat kerja. Aku hanya memperhatikannya tanpa peduli sama sekali. Dengan ibuku di sini, apa yang harus kutakutkan? Sofia mengangkat alisnya, meliriknya dengan acuh tak acuh. "Tuan Vance, apakah Anda menyadari konsekuensi dari menerobos masuk ke kantor CEO dan berteriak?" Tyler tersentak. Keberaniannya meredup. Aku bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan." "Kepentingan terbaik perusahaan?" Sofia tertawa dingin tanpa humor. "Sepertinya kau bertindak karena kecemburuanmu yang menyedihkan." Dia berdiri dan berjalan menghampirinya. "Ethan adalah asistenku. Tindakannya adalah urusanku, bukan urusanmu. Daripada membuang waktu untuk gosip murahan, mungkin sebaiknya kau fokus pada kinerjamu sendiri." "Aku tahu, proyek Southbridge yang kau kelola sudah tertinggal 10% dari jadwal. Jika kau tidak bisa memperbaikinya hingga akhir bulan ini," dia berhenti sejenak, membiarkan setiap kata menggantung di udara seperti es batu. "Maka, kau bisa mengemasi barang-barangmu dan pergi." Wajah Tyler memucat. Bibirnya bergetar tetapi ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia berbalik dan meninggalkan kantor dengan malu. Melihatnya berlari, aku merasakan kepuasan yang mendalam. Ibuku benar-benar hebat. Aku menoleh padanya. Mataku bersinar penuh kekaguman. "Ibu, kau pahlawanku." Sofia menggosok pelipisnya, tampak kelelahan. "Pergi, aku butuh ketenangan. Dan tutup pintu saat kau pergi." "Baik." Aku hampir melompat keluar dari kantor, menutup pintu perlahan di belakangku. Saat aku menutup pintu, aku pikir aku mendengar suara aneh dari dalam, campuran antara desahan dan tawa tertahan. Dia pasti tersentuh oleh pengabdianku. Pasti itu alasannya. Setelah penghinaan publik yang dialami Tyler, dia menjaga jarak dan gosip kantor tentang aku dan Sofia mereda. Orang-orang tampaknya menerima bahwa aku sekarang adalah anak kesayangan CEO, meskipun mereka tidak tahu alasannya. Aku pun melanjutkan tugasku sebagai anak yang berbakti. Sarapan penuh kasih sayang tak pernah berhenti. Bubur millet, oatmeal, kanji 5 biji-bijian, aku selalu membuatnya menarik. Selalu ada secangkir teh panas segar di meja Sofia. Jika dia mengerutkan kening, aku ada di sana dengan obat tetes mata. Jika dia batuk, aku memberikan permen pelega tenggorokan. Bakti berbaktiku menjadi legendaris. Sikap Sofia terhadapku berkembang. Dia tidak lagi terang-terangan menolak. Sikap dinginnya masih ada, tetapi dia menerima semua yang kubawa. Suatu kali ketika aku memberitahu seorang pion yang buruk, aku yakin bibirnya berkedut. Hubungan ibu anakku berkembang dengan indah. Malam itu adalah acara gala tahunan perusahaan yang dihadiri di ballroom sebuah hotel bintang 5 di pusat kota. Itu adalah panggung yang sempurna untuk manuver perusahaan, pendesian, membangun jaringan, dan menjilat atasan tanpa malu-malu. Sebagai wanita yang menjadi pusat perhatian, Sofia adalah target utama. Dia memegang segelas anggur merah, dengan anggun menangkis gelombang demi gelombang manajer dan mitra. Dia tampak setenang sedia kala, tetapi aku bisa merasakan dia mulai kelelahan. Sebagai asisten setianya, aku tetap di sisinya seperti seorang pengawal. Itulah saat Tyler Vance muncul, yang telah bersembunyi selama minggu-minggu. Dia memegang 2 gelas besar, keduanya penuh hingga tumpah dengan whisky, seringai jahil di wajahnya. "Nyonya Blackwood, sudah lama kita tidak bertemu. Anda telah bekerja sangat keras." Dia mendorong salah satu gelas ke arahnya. "Ini untukmu. Terima kasih atas semua bimbinganmu. Aku akan minum terlebih dahulu." Dengan itu, dia meneguk seluruh isi gelas whisky sekaligus. Dia menghantam gelas kosong untuk menunjukkan bahwa gelas itu benar-benar kosong. "Masa jabatanmu adalah Blackwood," katanya, sambil mendorong gelas yang lain lebih dekat ke arahnya. Kerumunan bisa merasakan ketegangan. Ini bukan ucapan selamat, ini adalah tantangan. Dahi Sofia mengkerut. Dia jarang minum, apalagi segelas whisky purni. "Aku tidak minum whisky, Tuan Vance," katanya dingin. "Oh, ayolah, itu tidak menyenangkan." Tyler mendesak, menolak untuk mundur. "Itu buruk baginya jika kau tidak setidaknya menyesapnya. Jika kau menolak, itu berarti kau meremehkan aku." Dia menjebak Sofia di depan semua orang. Jika Sofia menolak, dia akan terlihat seperti pemimpin yang kaku dan tidak ramah. Para penonton hanya menyaksikan, tidak ada yang berani ikut campur. Aku menatap wajah Tyler yang angkuh. Lalu masalah Sofia muncul, dan api kobar di perutku. "Menurutmu siapa dia yang berani menindas ibuku langsung di depanku?" Tidak bisa diterima, sama sekali tidak bisa diterima. Aku melangkah maju, berdiri di antara mereka, dan merebut gelas whisky dari tangan Tyler. "Tuan Vance ya," kataku, sambil menyipitkan mata. "Nyonya Blackwood sedang tidak enak badan, dia tidak bisa minum." Tyler mencemooh. "Dan siapa kamu untuk mengatakan apa-apa? Ini urusan antar eksekutif." "Siapa aku?" Aku menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-paruku, lalu kemudian, agar seluruh ruangan mendengar, aku berteriak,
Aku putranya. Aku akan minum dari gelas ibuku. Ini traktiranku. Suaraku memecah obrolan seperti petir. Seluruh ruangan menjadi hening. Garpu berhenti di tengah jalan menuju mulut. Gelas berhenti di bibir. Percakapan berhenti di tengah kalimat. Tom sendiri tampak membeku. Ratusan pasang mata seperti sorot lampu tertuju padaku. Ekspresi mereka merupakan campuran dari keterjengatan, kebingungan, ketidakpercayaan, dan rasa iba yang hanya kau rasakan untuk seseorang yang mengalami krisis emosional di depan publik. Di belakangku, Sofia menjadi kaku. Aku bisa merasakan tatapannya menembus punggungku. Di seberangku, Tyler benar-benar tercengang. Gelas kosong itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai. Rahangnya ternganga, wajahnya pucat pasi. Merupakan potret kebingungan yang tak ternilai harganya. Aku mengabaikan mereka semua. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku harus membela kehormatan ibuku. Aku mengangkat gelas tinggi-tinggi, sebuah isyarat besar kepada Tyler dan semua orang. Mulai sekarang, aku yang minum minuman ibuku. Aku menengadahkan kepala dan menuangkan cairan panas itu ke tenggorokanku. Rasanya membakar dari mulutku ke perutku, dan mataku berair. Tetapi aku tetap tenang. Aku berdiri tegak, membanting gelas kosong itu ke meja, dan menatap Tyler dengan tajam. Sekarang, kamu pergi. Ruang dansa tetap sunyi senyap. Setelah terasa seperti keabadian, gumaman rendah menyebar di antara kerumunan. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Apa yang baru saja dia sebutkan tentang Nona Blackwood? Bu, apakah dia gila? Atau aku yang gila? Apakah ini semacam cara tingkat lanjut untuk mengajak seseorang berkencan? Karena astaga, itu sangat intens. Aku bisa merasakan Sofia gemetar di belakangku. Dia pasti sangat terharu. Aku berbalik, siap menerima tatapan bangga dan penuh terima kasih dari ibuku. Yang kulihat malah wajah sehitam guntur. Matanya tidak dipenuhi rasa terima kasih. Matanya dipenuhi dua kobaran api yang siap membakarku di tempat. Dia menatapku, bibirnya bergerak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Kemudian, tanpa sepatah kata pun, dia berputar dengan sepatu hak 4 incinya dan melangkah keluar dari ruang dansa. Punggungnya tegak lurus, memancarkan aura kemarahan murni yang tak terkendali. Aku hanya berdiri di sana tertegun. Tunggu, apa yang baru saja terjadi? Seharusnya tidak seperti ini. Bukankah seharusnya dia terharu hingga menangis, memelukku dan berkata, "Anakku yang hebat, ibu sangat bangga padamu. Kenapa kau tidak pergi saja?" Lalu aku tersadar, tentu saja, aku bodoh. Dia marah karena aku telah mengungkapkan hubungan rahasia ibu anak kami di depan umum. Aku berjanji padanya akan bersikap bijaksana di kantor. Bagaimana mungkin aku lupa dalam momen penuh gairah? Melihatnya menghilang, aku dipenuhi penyesalan. Aku baru saja menghancurkan hubungan kami. Aku melirik Tyler yang masih membeku untuk terakhir kalinya. Lalu berlari keluar dari ballroom mengejar Sofia. Aku harus menjelaskan. Aku tidak bisa membiarkan dia salah paham. Akhirnya aku berhasil menyusulnya di tempat parkir bawah tanah. Dia berdiri di samping Maseratinya, tidak masuk, hanya menatap ke kejauhan dengan tangan bersilang. Angin menerpa rambutnya di wajahnya, dan cahaya redup menciptakan bayangan panjang dan kesepian di beton. Rasa bersalah menghantamku. Aku benar-benar telah membuatnya kesal. Aku mendekatinya dengan hati-hati, berhenti sekitar 3 meter di belakangnya. "Bu, maksudku Nyonya Blackwood," kataku pelan. Dia tidak menoleh. "Nyonya Blackwood, aku sangat menyesal. Aku salah," kataku, menatap sepatuku seperti anak kecil yang merasa bersalah. Aku sangat marah. Aku tidak berpikir jernih. Seharusnya aku tidak mengatakan apa yang kukatakan di depan semua orang. Aku melanggar janji kita. Aku bersumpah itu tidak akan pernah terjadi lagi. Tolong jangan marah padaku. Kumohon. Suaraku hampir seperti memohon. Dia masih tidak bergerak. Garasi itu sunyi kecuali suara detak jantungku yang berdebar kencang. Aku putus asa dan melangkah beberapa langkah lebih dekat. "Katakan sesuatu. Kumohon. Jika kau marah, teriaklah padaku. Pukul aku. Jangan diam saja. Itu membunuhku." Akhirnya, dia bergerak. Dia berbalik perlahan menghadapku. Kemarahan telah hilang dari wajahnya, digantikan oleh ekspresi kompleks yang tidak bisa kubaca. Tampaknya campuran antara kekesalan, kelelahan dan, apakah itu sedikit rasa geli? "Ethan," suaranya serak. "Apa sebenarnya yang terjadi di dalam kepalamu?" Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak mungkin mengatakan padanya bahwa kepalaku dipenuhi rencana tentang bagaimana menjadi anak tiri yang sempurna. "Benarkah? Apakah kau benar-benar percaya?" Dia berhenti sejenak, memilih kata-katanya dengan hati-hati. "Bahwa aku ibumu?" Aku mengangguk dengan penuh semangat. "Bukankah begitu?" Gambaran itu ada di depan mataku. Sofia menatap wajahku yang serius, menutup matanya dan menekan jari-jarinya ke dahinya. Menghela napas panjang dan berat. Itu adalah desahan yang mengandung makna yang tak bisa kupahami. "Masuk ke mobil," katanya, sambil membuka matanya. "Apa? Aku akan mengantarmu pulang." "Oh tidak, kau tidak perlu melakukan itu Nyonya Blackwood. Aku bisa memesan Uber. Hal terakhir yang kuinginkan adalah ibuku harus mengantar anaknya pulang." Aku berkata, "Masuk ke mobil, jangan membantah." Nada suaranya kembali dingin dan memerintah seperti biasanya. Aku tidak berani protes lagi. Dengan patuh, aku masuk ke kursi penumpang. Mobil itu sunyi, dipenuhi aroma sejuk dan mahal yang sama dari kantornya. Sofia menyalakan mesin dan keluar dari garasi. "Di mana Anda tinggal?" tanyanya. Aku memberinya alamatku. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, fokus pada jalan. Lampu-lampu kota melintas di jendela, dan keheningan di dalam mobil terasa canggung. Aku memutar otak mencari sesuatu untuk dikatakan. "Jadi, Nyonya Blackwood, bagaimana kabar ayahku belakangan ini?" tanyaku, mencoba menjajaki kemungkinan. Ini pertama kali aku membicarakannya langsung dengannya. Aku melihat tangannya mencengkram setir ketat. Dia terdiam beberapa saat sebelum menjawab. "Bagaimana aku bisa tahu?" Nada suaranya datar. "Oh, dia pandai bersikap tenang. Berpura-pura mereka orang asing meskipun mereka hampir seperti keluarga."
Aku tahu. Oh benar, kataku sambil mentertawa lemah. Hanya ingin tahu, dia hanya seorang pensiunan tua yang tahu, tidak banyak yang terjadi selain menari line dance dan bermain catur. Aku sengaja meremehkan daya tariknya, berharap dia akan membelanya. Katakan seperti, dia lebih dari itu. Dia pria yang luar biasa. Yang kudapatkan hanyalah keheningan. Aku sedikit kecewa. Hubungan rahasia mereka lebih aman daripada Fort Knox. Sebuah ide muncul. Kau tahu, Miss Blackwood, ayahku cukup populer di kalangan wanita belakangan ini, kataku sambil memperbesarkan. Oh, kali ini dia benar-benar melirikku di kaca spion. Ya, kataku sambil melebihkan. Ada seorang wanita dari komunitasnya, Brenda, dia selalu membawakannya kaserol buatan sendiri, dan wanita di lantai bawah, Nyonya Gable merajut sial untuknya. Dia menjadi incaran utama di panti jompo. Benar-benar pria paruh baya yang mencona. Saat aku berbicara, aku mengamatinya dengan seksama. Aku melihatnya lagi. Kerutan kecil di sudut mulutnya. Buku-buku jarinya memutih di setir. Dan apakah itu imajinasiku, atau mobil itu melaju lebih cepat? Itu berhasil. Dia cemburu. Aku memutuskan untuk memancingnya lebih jauh. Tetapi dia sepertinya tidak tertarik pada mereka semua, kataku sambil mengubah nada suaraku. Aku bertanya padanya beberapa hari yang lalu, apakah ada seseorang yang istimewa dalam hidupnya? Dan kau tahu apa yang dia katakan? Apa yang dia katakan? Tanyanya dengan suara tegang. Dia berkata, aku meniru gaya dramatis ayahku. Anakku, hatiku telah dicuri sejak lama oleh seorang malaikat. Aku mencibir. Bisakah kau percaya? Seorang malaikat di usianya. Mobil itu diselimuti keheningan yang aneh dan tegang. Setelah beberapa saat, Sofia berbicara. Suaranya tercekak seolah-olah ia memeras kata-kata itu. Dia benar-benar mengatakan itu kata per kata. Aku berseru. Dia juga mengatakan malaikat ini cantik dan dingin, seperti bulan di langit malam hari. Seseorang yang hanya bisa dia impikan. Oke, bagian terakhir itu adalah rekaanku sendiri. Tetapi seni harus memperindah hidup, bukan? Itu semua demi kebahagiaan ayahku. Tiba-tiba, mobil berhenti mendadak di tepi jalan. Aku tersentak ke depan. Sabuk pengaman menahanku tepat sebelum kepalaku membentur dashboard. Apa? Ada apa? Apakah Blackwood? Tanyaku. Jantungku berdebar kencang. Dia tidak menjawab. Dia hanya mematikan mesin, berbalik di kursinya, dan menatapku. Matanya menembusku dalam cahaya redup. Itenis, berikan aku nomor telepon ayahmu. Suaranya pelan, tetapi memiliki otoritas yang tak terbantahkan. Hatiku melonjak. Ikan itu telah memakan umpan. Dia akan bergerak untuk mengklaimnya. Aku berusaha keras untuk tetap tenang. Kenapa kau ingin nomor ayahku, Nona Blackwood? Ada sesuatu yang perlu kukonfirmasi dengannya. Oh, aku memperpanjang kata itu. Senyum sinis di wajahku. Baiklah, karena kau bosku, aku akan memberikannya padamu. Tapi jangan bilang padanya, kau mendapatkannya dariku. Dia mungkin akan membunuhku. Aku mengetik nomornya ke ponselnya. Begitu dia memegangnya, dia bahkan tidak melihatku. Dia hanya menempelkan telepon ke telinganya. Telepon berdering lama sebelum seseorang mengangkatnya. Dia tidak mengaktifkan speaker, tapi aku cukup dekat untuk mendengar suara ayahku yang kesal. Halo, siapa ini? Ini tengah malam. Sofia menarik nafas dalam-dalam, dan dengan suara yang belum pernah kudengar sebelumnya, suara yang gemetar karena gugup, dia berkata, Tuan, hai, Zilo, ini Sofia Blackwood. Ada jeda di ujung telepon. Sofia siapa? Belum pernah dengar namanya. Salah nomor. Dan dengan bunyi klik yang tajam, dia menutup telepon. Aku, Sofia, kecanggungan di dalam mobil begitu kental hingga bisa dipotong dengan pisau. Aku melihat kilasan keterkejutan dan rasa sakit di wajah cantik Sofia. Aku diam-diam mengutuk ayahku. Si tua bodoh itu masih saja jual mahal. Malaikat sendiri yang menelponmu, dan kau malah melakukan hal ini. Blackwood, jangan khawatir, kataku cepat. Pendengarannya tidak begitu bagus, dan dia akan sangat mudah marah jika dibangunkan. Sofia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya menelpon ulang. Kali ini telepon berdering terus sebelum akhirnya masuk ke pesan suara. Wajahnya memerah. Dia mencoba untuk ketiga kalinya. Kali ini langsung terhubung ke suara robot. Nomor yang Anda hubungi tidak tersedia saat ini. Dia memblokirnya. Suhu di dalam mobil turun hingga 0 derajat. Sofia duduk di sana menggenggam teleponnya. Seperti patung es yang sempurna. Aku hampir tidak berani bernafas. Setelah sekian lama, dia meletakkan teleponnya dan menyalakan mobil lagi. Kami melanjutkan perjalanan dalam keheningan. Saat kami berhenti di depan gedung apartemenku, dia akhirnya berbicara. Ethan, ya, gala perusahaan diadakan akhir bulan ini. Benar? Ya, benar. Apakah ayahmu akan hadir? Pikiranku bergejolak. Ini dia. Dia mungkin akan hadir, kataku sambil ragu-ragu. Undangan itu mengatakan kami bisa membawa tamu. Jadi kupikir aku akan membawanya untuk melihat-lihat. Kenyataannya, aku harus hampir memohon padanya untuk setuju datang. Bagus, Sofia mengangguk. Kilatan aneh di matanya. Mengerti, kau bisa naik sekarang. Oke, Nyonya Blackwood, hati-hati di jalan. Aku keluar dari mobil dan melihat Maseratinya menghilang di malam hari. Aku menghela nafas panjang. Rencana itu mengalami beberapa hambatan, tetapi berhasil. Dia jelas tertarik pada ayahku, dan dia bertanya tentang gala itu. Dia pasti merencanakan kejutan besar untuknya. Pernyataan cinta di depan umum, pengumuman pernikahan, aku sangat gembira. Aku bersenandung sepanjang jalan menuju apartemenku. Beberapa minggu berikutnya terasa tenang. Tyler tenggelam dalam proyeknya dan meninggalkanku sendirian. Hubunganku dengan Sofia memasuki fase baru yang aneh. Dia masih keren, tetapi sesekali dia akan bertanya tentang kenakalan masa muda ayahku atau makanan favoritnya. Aku menjawab setiap pertanyaan dengan jujur dengan sedikit sentuhan artistik. Aku merasa seperti sedang menenun permadani cinta untuk ayahku. Aku adalah anak yang baik. Akhirnya malam gala tiba. Perusahaan telah menyewa ballroom megah di hotel termewah di kota itu.
itu, aku telah membeli setelan baru untukku dan ayahku. Dia berdiri di depan cermin sambil merana. Nak, bukankah aku terlihat sangat tampan? Yah, ayah, kau terlihat hebat, kataku sambil terenung. Malam ini dia harus tampil maksimal. Aku tidak bisa membiarkannya mengecewakan calon ibu tiriku. Di hotel, aku menuntun ayahku melewati kerumunan, mencari Sofia. Tidak butuh lama untuk menemukannya. Dia mengenakan gaun malam hitam yang menakjubkan. Rambutnya disanggun, rikasannya perfect. Dia bagaikan angsa belakti, memancarkan keanggunan dan menarik perhatian semua orang di ruangan itu, termasuk ayahku. Rahangnya terbangah. Nak, siapa itu? Angel, gumamnya. Aku mendesung dalam hati. Masih pura-pura, aku menepuk bahunya. Ayah, hentikan sandiwaranya. Aku tahu segalanya. Itu Sophia Blackwood, CEO perusahaanku, dan dialah malaikat yang mencuri hatimu, kan? Wajah ayahku memerah padam. Apa? Apa yang kau bicarakan? Serunya menghindari tatapanku. Tidak apa-apa, ayah, kataku memberinya tatapan penuh pengertian. Aku mendukungmu. Ayo, pergi dan dapatkan gadis itu. Malam ini adalah malamnya. Aku mulai mendorong ayahku ke arah Sofia. Sofia telah melihat kami dan sekarang berjalan ke arah kami. Segelas sampahnya di tangannya. Pandangannya melewati diriku dan tertuju pada ayahku. Ekspresinya adalah ekspresi yang belum pernah kulihat sebelumnya. Gugup, bersemangat, dan sesuatu yang lain. Ayahku membeku. Terlihat seperti rusa terkejut di tengah jalan. Pria tua itu tercekak di garis finish. Aku harus melakukan sesuatu. Melihat Sofia yang mendekat dan ayahku yang ketakutan, sebuah rencana berani terbentuk di benakku. Malam ini di panggung megah ini, aku akan memberikan kisah cinta mereka akhir bahagia yang mereka pantaskan. Aku menarik nafas dalam-dalam, mataku penuh keketapanan. Ayah, ibu, jangan takut. Putra kalian hadir di sini untuk memberikan kalian dorongan terakhir menuju kebahagiaan. Acara puncak malam itu adalah pidato CEO. Ketika pembawa acara mengumumkan Nona Sophia Blackwood, ruang ballroom meledak dengan tepuk tangan. Dia meluncur ke atas panggung, sebuah pemandangan di bawah sorot lampu. Aku menatap Sofia, lalu menatap ayahku di sampingku yang gugup dan berkeringat mengenakan setelan barunya. Waktunya telah tiba. Tepat saat Sofia akan meraih mikrofon, aku langsung berdiri dari tempat dudukku dan berlari ke atas panggung. Penonton tersentak. Pembawa acara menatapku dengan bingung. Pak, Anda tidak bisa. Aku mengabaikannya. Aku merebut mikrofon dari tangan Sofia, lalu melompat dari panggung, menggerang ayahku yang gemetar, dan menyeretnya ke sana bersama. Sekarang kami bertiga berdiri di sana. Aku, ayahku, dan Sophia Blackwood yang sangat pucat. Aku menggenggam tangan ayahku dan tangan Sofia dan memaksanya untuk bersatu. Ayahku tergasap. Tangan Sofia dingin sekali. Aku berdehem, mengangkat mikrofon, dan dengan suara yang paling keras dan tulus yang bisa kukeluarkan, aku menyatakan, hadirin, rekan-rekan, malam ini di malam yang indah ini, aku memiliki pengumuman menggembirakan untuk disampaikan. Kerumunan mendiam, terpaku pada setiap kataku. Aku menatap dengan penuh kasih sayang pada pasangan bahagia di sampingku dan berteriak, ayahku, Robert Hayes, dan ibuku, Sophia Blackwood. Setelah mengatasi rintangan yang tak terbatas dan menentang norma sosial, mereka akhirnya bersatu. Sebagai putra mereka, aku memberikan restuku untuk persatuan ini. Mari kita semua bertepuk tangan untuk mereka. Aku mulai bertepuk tangan dengan antusias. Tidak ada yang ikut bertepuk tangan. Seluruh ruang dansa diliputi keheningan yang mencekam. Wajah semua orang membeku dalam pemandangan aneh penuh ketercukutan, kebingungan dan absurditas. Mereka semua menatapku seperti aku baru saja melarikan diri dari rumah sakit. Di sampingku, wajah Sofia tidak lagi pucat. Warnanya abu-abu mengerikan. Dia gemetar hebat, bukan karena emosi, tetapi karena amarah yang murni dan tak terkendali. Aku bisa merasakan cengkramannya pada tangan ayahku mengencang, mengancam akan menghancurkan tulangnya. Dan ayahku yang malang, dia tampak seperti telah berubah menjadi batu. Mulutnya terbuka, matanya melebar dan ekspresinya menyadarkan. Nah, apa yang kau lakukan? Apa denganmu? Akhirnya dia berhasil berkata dengan susah payah. Aku menatapnya tajam. Ayah, berhentilah berakting. Aku berbisik. Sudah saatnya kau jujur. Aku kembali menatap mikrofon. Aku tahu ini mungkin tampak tiba-tiba, tapi cinta adalah kekuatan yang dahsyat dan tak terduga. Ayahku mungkin seorang pensiunan sederhana, dan ibuku mungkin seorang CEO jutawan. Tapi cinta mereka murni, luar biasa, melampaui usia dan kelas. Ayah, ibu, rahasianya terungkap, dan putra kalian mendukung kalian. Saat kata terakhir keluar dari mulutku, terdengar suara retakan keras. Sofia telah memecahkan gelas sampahnya kristalnya dengan tangan kosong. Pecahan kaca dan sampahnya merah menetes dari jarinya, tapi dia sepertinya tidak merasakan sakitnya. Dia hanya perlahan, sangat perlahan, menoleh untuk menghadapku. Mata yang dulu kupikir dingin, lalu kompleks, kini hanya menyimpan satu emosi, amarah yang murni dan ingin membunuh. Ethan Hayes, suaranya terdengar seperti geraman rendah. Setiap suku kata merangkak naik dari kedalaman neraka. Di antara
penonton, seseorang akhirnya tertawa terbahak-bahak, tertawa kecil, lalu tawa lainnya, dan kemudian bendungan jebol, dan ruangan itu dipenuhi gelombang tawa histeris. Ya Tuhan, aku mau mati. Apa kau dengar apa yang dia katakan? Ayah dan ibunya. Pria ini legenda. Dia melibatkan ayahnya sendiri dalam rencananya untuk menarik perhatian CEO, karyawan terbaik tahun ini. Tidak, anak terbaik tahun ini. Tyler Vance tertawa paling keras, menepuk lututnya dan menyeka air mata dari matanya. Mendengar tawa itu, melihat reaksi semua orang, otakku untuk pertama kalinya mulai korsleting. Ada yang salah. Ini bukan skrip. Mengapa semua orang tertawa? Mengapa ayahku terlihat ketakutan? Dan mengapa Sofia terlihat seperti akan melakukan kejahatan? Mungkinkah aku salah? Tepat ketika seluruh pandangan duniaku akan runtuh, Sofia berbicara. Suaranya sangat tenang. Ethan, dia melepaskan tangan ayahku, menepis tanganku, dan melangkah maju, berdiri sendirian di tengah panggung. Dia mengambil serbet dan mulai dengan teliti menyekat darah dan sampahnya dari tangannya. Kemarilah, dia memberi isyarat seperti boneka. Aku dengan kaku berjalan ke arahnya. Ulangi apa yang baru saja kau katakan sekali lagi, katanya. Aku, perintahnya. Matanya menatapku tajam. Aku menatap mata yang menyala itu dan kakiku lemas. Aku tak bisa bicara. Kau bilang aku ibumu, kan? Aku mengangguk bodoh. Dan kau bilang dia menunjuk ayahku yang ketakutan. Apakah ayahmu benar? Aku mengangguk lagi. Jadi kau percaya bahwa aku dan dia menjalin hubungan, benar? Kali ini aku tak bisa mengangguk. Ethan, Sofia tiba-tiba tersenyum. Itu pertama kalinya aku melihatnya tersenyum. Senyumnya berseri-seri, indah dan benar-benar menakutkan. Perhatikan baik-baik, katanya sambil menunjuk ayahku. Sekarang bayangkan foto di kantorku. Katakan padaku, selain kemiripan sekilas, apa bedanya? Aku membeku. Kata-katanya menghantamku seperti tumpukan batu bata. Ayahku, Robert Hayes, memiliki bekas luka kecil samar di alis kirinya karena jatuh dari pohon saat masih kecil. Dan pria dalam foto di kantornya, dia tidak memiliki bekas luka. Dan sekarang setelah kupikirkan, pria dalam foto itu memiliki tatapan mata yang dalam dan percaya diri. Penampilan seorang pria yang berkuasa. Ketampanan ayahku lebih seperti ketampanan juara dansa komunitas. Karismanya benar-benar berbeda. Sebuah awan jamur kesadaran meledak di otakku. Mungkinkah? Biar ku jelaskan. Suara Ethan Sofia adalah penilaian terakhir. Pria dalam foto di kantorku adalah ayahku. Namanya Richard Blackwood. Dan pria di belakangmu, dia menunjuk ayahku lagi, adalah ayahmu, Robert Hayes. Mereka adalah saudara kembar yang terpisah sejak lahir dan belum bertemu selama lebih dari 40 tahun. Boom! Duniaku runtuh. Saudara kembar. Ayahku adalah paman Sofia, yang berarti aku adalah sepupu pertamanya. Jadi selama beberapa bulan terakhir, aku membawakan sarapan, menyalakan pemanas ruangan, dan minum whisky untuk sepupuku sendiri sambil memanggilnya ibu. Dalam sekejap, setiap momen memalukan, menggelikan, dan bencana sosial selama beberapa bulan terakhir membanjiri otakku. Dunia menjadi gelap, lututku lemas, dan aku hampir pingsan di atas panggung. Tidak, ini tidak mungkin, bisikku. Tidak mungkin, cemooh Sofia, menarik dokumen terlipat dari tas tangannya dan melemparkannya ke wajahku. Ini laporan DNA yang kubuat 2 bulan lalu. Aku tahu siapa kamu selama ini, Ethan. Aku mencoba mencari momen terbaik untuk menyatukan mereka. Kupikir kau pintar, tapi ternyata kau hanya idiot. Idiot yang otaknya begitu penuh dengan fanfiction tentang CEO dan ayahku, sehingga tidak ada ruang untuk hal lain. Kata-kata terakhirnya hampir seperti raungan. Tawa di kerumunan mereda, digantikan dengan keheningan yang mengejutkan. Semua orang terkejut dengan plot twist itu. Kemudian, keheningan itu dihancurkan oleh gelombang tawa yang lebih gila dan memekakkan telinga. Aku tamat, dieksekusi secara sosial. Reputasiku bukan hanya mati, reputasiku telah dikremasi dan abunya disebar di lautan. Aku perlahan menoleh untuk melihat ayahku. Dia menatapku dengan ekspresi belas kasihan yang sangat mendalam. Kemudian, tatapannya beralih ke Sofia, ke wajah yang sangat mirip dengan wajahnya sendiri, dan matanya langsung dipenuhi air mata. Kau putri kecil kakakku. Suara ayahku bergetar. Sofia menatap ayahku, dan amarah dingin di wajahnya akhirnya mencair, digantikan dengan matanya berlinang. Paman Robert, katanya, terbata-bata. Yang kuingat selanjutnya, kedua anggota keluarga yang telah lama hilang itu berpelukan di tengah panggung, menangis terseduh-seduh di depan ratusan orang. Reuni keluarga yang indah sedang berlangsung, dan aku, sutradara dan badut bintang dari seluruh drama ini, berdiri sendirian di sudut, dimandikan oleh tatapan kasihan, ejekan dan ketidakpercayaan dari seluruh rombongan. Aku berharap panggung itu terbuka dan menelanku bulat-bulat. Aku tidak banyak ingat setelah itu. Aku ingat bahwa aku tidak dipecat. Bahkan, aku dipromosikan dari asisten pribadi menjadi kepala petugas penghubung keluarga di departemen yang hanya beranggotakan 1 orang. Tugas utamaku adalah menemani ayahku dan paman baruku, Richard Blackwood, dalam perjalanan memancing dan bermain kartu. Secara resmi, peranku adalah untuk mempromosikan keharmonisan keluarga, dan sepupuku tersayang, Sofia, mengembangkan
mengembangkan hobi baru. Setiap hari setelah bekerja, dia memanggilku ke kantornya. Menarik, dia memutar rekaman acara gala perusahaan. Setiap kali video sampai pada bagian di mana saya berteriak dramatis, saya memberikan restuku pada perserikatan ini. Dia menghentikannya, menyesup tehnya dan menatapku dengan ekspresi datar. Bagaimana sepuku? Kau bisa memanggilku ibumu kan? Aku serius. Aku melakukan kesalahan. Seharusnya aku tidak menerima pekerjaan ini. Jika tidak, aku tidak akan pernah melihat foto itu dan semua ini tidak akan pernah terjadi. Jadi sekarang, aku hanya punya satu pertanyaan. Kapan dunia dijadwalkan untuk akhir? Aku perlu tahu segera.